Halo Movie Mania bosku, kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Snow Lord Angel 2022 yang menceritakan seorang pemuda ganteng bernama Xue Ying yang mempunyai kekuatan luar biasa dalam misi menyelamatkan ibunya dari pengaruh energi iblis. Dalam misinya itu, Xue Ying juga dibantu oleh dua orang cewek cantik manis juga bosku. Film ini disutradarai oleh Tung Hui, dibintangi oleh Song Ying Hao, Sun Rui, dan pacarku Fei Yin Chin. Langsung saja kita review filmnya bosku, Snow Angel 2022. Di awal film terlihat seorang pemimpin perkumpulan Qing Mei Pang yang bernama Ke Pin sedang mengantar seorang cewek bernama Kung Yuye berjalan melewati Danau Toba. Tiba-tiba datang seorang cowok ganteng yang bernama Tung Po Xue Ying datang menghalanginya. Tanpa basa-basi, lalu terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Melalui pertarungan yang seru, akhirnya Tung Po Xue Ying bisa menghabisi Ke Pin. Lalu dia mendapatkan 50.000 koin masuk ke kantongnya. Anjay, kayak main game saja bosku. Scene pun berpindah di mana terlihat pemimpin Long Shan Lo yang bernama Se An yang memakai topeng Power Rangers-nya memasuki aula Long Shan. Tiba-tiba Xue Ying membawa Kung Yuye pacarku memasuki aula Long Shan. Se An lalu bertanya kepada Xue Ying mau menukar dengan hadiah apa dengan 50.000 koin yang dia dapatkan itu. Se An lalu membawa Xue Ying ke ruang penukaran. Xue Ying ingin bisa memiliki kekuatan super, tapi Se An mengatakan jika itu agak mustahil. Se An lalu menyuruh agar menyelamatkan ibunya yang dipengaruhi oleh sekte Moyang. Kemudian di mana terlihat seorang emak-emak yang merupakan ketua perkumpulan Moyang yang bernama Moyang Yi. Moyang Yi sangat berambisi memiliki kekuatan super sampai tega-tega menghisap energi dari anggotanya. Kemudian terlihat seorang cowok yang sok jagoan bermulut besar yang bernama Seporung dengan sombongnya sambil marah-marah memasuki aula Long Shan. Karena terlalu kurang ajar, Seporung kemudian dihajar oleh Xue Ying. Seporung yang tak mau menyerah itu kemudian melemparkan kapak milik Wiro Sableng ke arah Xue Ying. Tiba-tiba muncul seorang cewek cantik yang bernama Ching Chiu menahan kapak itu dengan jurus es batunya. Seporung ditemani oleh pengawalnya yang bernama Tang Xiong. Se An kemudian mengutus mereka berempat untuk pergi ke benteng keluarga Ru untuk menangkap pimpinan mereka yang bernama Ru Huailu, di mana Xue Ying sebagai pimpinan mereka dalam misi kali ini. Jalan tak berapa lama, cewek bernama Kung Yuye yang menyukai Xue Ying itu muncul dan berniat mengikuti Xue Ying. Karena sangat berbahaya, tentu saja Xue Ying tidak mengizinkannya ikut. Seporong yang sok jagoan itu pun sok melindungi Kung Yuye dengan mengatakan akan melindungi Nona Kung dari Xue Ying. Atas saran dari Ching Chiu, akhirnya Xue Ying memperbolehkan Nona Kung ikut dengannya. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh seorang cewek penjaga hutan yang bisa mengeluarkan senjata dan monster dari petikan kecapinya. Lantas terjadilah pertarungan di antara mereka. Tapi cewek itu bukanlah lawan yang susah bagi Xue Ying. Dan cewek itu pun pergi dan membiarkan mereka lewat. Nona Kung tampak cemburu ketika melihat Xue Ying lebih mendekati Ching Chiu daripada dirinya. Xue Ying mengatakan jika dia ikut misi ini adalah demi menyelamatkan ibunya yang sudah 10 tahun tak ketemu dengannya. Mereka pun sampai di benteng keluarga Ru, tapi tak tampak seorang pun. Seporong malah dengan sok jagonya mengatakan mungkin mendengarnya datang daripada kabur semua. Kampret juga si Seporong ini. Mereka kemudian diserang oleh banyak sekali jebakan senjata mematikan karena telah menginjak lantai di antara patung-patung di sana. Xue Ying lalu menghancurkan lantai dan patung di sana sehingga mereka bisa melewatinya. Mereka kemudian memasuki ke sebuah labirin ilusi yang terdapat cermin, di mana cermin itu bisa mempengaruhi orang terbawa dalam ilusi. Terbukti, Xue Ying terbawa ilusi di mana dia bertemu dengan ayah dan ibunya.
untung masih bisa dibangunkan oleh Qingqiu. Begitu juga dengan Nona Kung, Tang Xiong, dan Seporong yang terbawa oleh cermin ilusi itu. Untung masih bisa dibangunkan oleh Nona Qingqiu. Di sana terlihat seorang bernama Pai Shouwu, si pembuat labirin ilusi itu, dan terjadilah pertarungan di antara mereka di sana. Dan lagi-lagi untung ada Xue Ying yang bisa mengatasinya, sehingga mereka pun dibiarkan lewat melanjutkan perjalanan. Tapi setelah keluar dari sana, Tang Xiong malah masuk kembali ke sana untuk mencari Pai Shouwu untuk membalaskan dendam, karena dulu Pai Shouwu yang menghabisi semua keluarga dan teman-temannya. Tang Xiong langsung menyerang Pai Shouwu, tapi Tang Xiong sama sekali bukan lawan Pai Shouwu, sehingga membuatnya terluka dan akhirnya matos. Xue Ying kemudian masuk dan menghabisi Pai Shouwu. Karena terlalu banyak bacot, Seporong pun ditendang oleh Xue Ying hingga pingsan. Sementara mereka bertiga melanjutkan perjalanan dalam mencari Ru Hairu dan sampai di aula keluarga Ru. Dan tiba-tiba Ru Hairu Pak Tua itu pun datang sambil menaiki awan kentonnya. Setelah sedikit basa-basi, Xue Ying langsung menyerang Ru Hairu. Tapi Ru Hairu merupakan lawan yang kuat bagi Xue Ying. Melihat Xue Ying yang terjatuh, Qingqiu dan Nona Kung pun maju menyerang Ru Hairu. Tapi Ru Hairu itu memang kuat walaupun sudah tua. Mungkin karena dia ada minum vitamin kali, bos. Setelah sekian lama menahan dengan jurus es batunya, Qingqiu akhirnya terjatuh dan terluka parah. Kemudian gantian Nona Kung yang menggunakan jurus apinya untuk menahan serangan dari Pak Tua itu dengan rela mengorbankan dirinya karena dia menyukai Xue Ying, sehingga membuat Ru Hairu itu terjatuh juga. Melihat semua terluka parah, Seporong datang dari belakang dan mengira hanya dia yang tersisa sendirian, itu pun langsung menghabisi Ru Hairu. Tapi Ru Hairu Pak Tua itu tiba-tiba bangkit dan menyuruh agar Seporong menghabisi Xue Ying. Seporong ingin menghabisi Xue Ying, tapi dia dihajar oleh Qingqiu yang manis itu. Karena sudah tak kuat lagi menahan serangan dari Pak Tua itu, tiba-tiba Xue Ying bangkit dan menahan belakangnya Qingqiu, dan Pak Tua itu terlempar jauh. Dan tanpa basa-basi lagi, Xue Ying dengan kekuatannya langsung menghabisi Pak Tua itu. Tapi Pak Tua itu masih sempat memencet tombol di dinding hingga terjadi guncangan hebat di sana. Sementara aura energi iblis merasuki ke tubuhnya Seporong. Merasa bangga melihat dari CCTV akan kehebatan dari Xue Ying yang telah berhasil membasmi Pak Tua itu, Sean pun memerintahkan anggotanya mengirimkan kapal terbang untuk menjemput Xue Ying. Andai juga ada CCTV dan kapal terbang di waktu itu. Xue Ying lalu mengatakan jika dia akan pergi ke istana Moyang, dan terlihat di sana Seporong bertemu dengan ketua iblis di istana Moyang itu. Tapi Raja Iblis itu lalu marah menyerap energinya Seporong hingga matos. Xue Ying lalu sampai di istana Moyang untuk mencari ibunya. Dalam sekejap, Xue Ying menghabisi semua anak buahnya Moyang. Ketika ingin menghajar Moyang, tiba-tiba ibunya Xue Ying yang dipengaruhi oleh Moyang itu pun muncul dan langsung menghajar Xue Ying sampai terlempar keluar. Untung di saat itu datanglah Qingqiu menyelamatkan Xue Ying yang mengatakan jika ibunya telah dipengaruhi energi Moyang. Terjadilah pertarungan di sana, di mana terdapat kapal terbang bantuan Sean pun datang membantu menyerang. Xue Ying lalu menangkap ibunya, sedangkan Qingqiu mengeluarkan energi iblis dari ibu tubuhnya. Tapi tiba-tiba keluarlah Moyang yang kemudian dengan gampangnya menghajar Xue Ying dan Qingqiu, hingga Xue Ying tak sadar dan bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua. Kakek tua itu mengatakan hanya satu jalan keluar agar dia bisa bangkit lagi, yaitu dengan menjadi transgender, di mana dia harus melupakan semua yang ada, termasuk ibu dan Qingqiu itu. Tapi Xue Ying mengatakan bahwa dia rela mati daripada kehilangan ibu dan Qingqiu yang manis itu.
Mendengar itu, kakek tua itu langsung mengatakan bahwa Xueying sudah mencapai transcender, lalu mengirimnya kembali dan bangun dari mimpinya dengan kekuatan superpower dan dengan gampangnya menghabisi Moyang dengan tombaknya. Gampang sekali, tidak ada pertarungan seru sama sekali, bosku. Ting Qiu lalu mengeluarkan kekuatannya untuk mengeluarkan energi iblis dari tubuh orang-orang di sekitar mereka. Xueying lalu berhasil menyelamatkan ibunya dan menaiki kapal terbang kembali ke istana Longshan. Dan ternyata Nona Kung masih hidup dan film pun berakhir, bosku. Sungguh tiada pertarungan yang seru di akhir cerita, bosku. Sebuah film yang lumayan seru di mana menceritakan perjuangan seorang anak yang rela menghadapi semua rintangan yang ada, bahkan kehilangan nyawa demi bisa menyelamatkan sang ibu tercinta. Selagi orang tua kita ada, hendaknya kita menghargai dan berbakti kepada mereka mumpung masih ada waktu, dengan membahagiakan dan menemani hari-hari tua mereka. Jangan sampai ketika mereka telah tiada baru kita menyesal. Oke, Movie Mania, sampai sini dulu review kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See you.